Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini ketemu dengan Pak Udin melalui suara yang tersampaikan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tematika benda di sekitarku, subtematika perubahan wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menyusun paragraf menjadi sebuah teks bacaan dan perubahan wujud benda menyublim dan mengkristal. Menyusun paragraf menjadi sebuah teks bacaan. Informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tersusun secara sistematis. Untuk dapat menyusun paragraf menjadi teks, kita harus membaca teks dengan seksama. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sebuah informasi, maka kita harus membaca sebuah teks. Teks ini terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari kalimat-kalimat yang efektif. Selanjutnya yaitu perubahan wujud benda menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh yang sehari-hari kita temui itu biasanya adalah kapur barus atau kapur pewangi. Nah, ini akan terjadi sebuah penyublim yang awalnya padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan kita. Tadi Pak Udin sudah sampaikan bahwa kasarnya kapur barus yang diletakkan dalam lemari, baju lama kelamaan akan habis karena menguap menjadi gas. Yang kedua yaitu pengharum ruangan yang dibiarkan di ruang terbuka lama kelamaan habis menjadi gas. Yang kedua yaitu perubahan wujud benda mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya terjadinya hujan salju, biasanya di daerah Eropa. Kalau di Indonesia itu ada salju di gunung daerah Papua sana ada. Hujan salju terjadi karena peristiwa berubahnya uap air di awan menjadi salju karena udara dingin. Tugas bahasa Indonesia halaman 160 sampai 161. Materi yang kedua itu PPKN, peran dalam kelompok. Kalau kita melihat gambar ini ada sebuah kerjasama di sebuah kelas. Sebagai seorang siswa kita memiliki tugas untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Tugas yang diberikan guru itu bisa jadi berkelompok atau individu perorangan. Saat tugas yang diberikan secara berkelompok, maka tugas harus dikerjakan secara berdiskusi. Kalau melihat gambar ini terjadinya sebuah kelompok ya, dibagi tugas-tugasnya. Dalam sebuah diskusi kelompok, setiap anggota kelompok diskusi harus memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Peran dan tugas anggota kelompok. Pemimpin diskusi atau ketua kelompok. Yang kedua, mencatat hasil diskusi. Kalau pemimpin diskusi atau ketua kelompok ini biasanya yang memimpin diskusi. Yang kedua, mencatat hasil diskusi ini biasanya sekretaris. Yang ketiga, wakil ketua kelompok. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi. Mempresentasikan itu memberitahu hasil dari diskusi. Yang kelima, menjawab pertanyaan siswa lain saat melakukan presentasi. Nah, semua tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Matematika, satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui lama suatu kegiatan berlangsung, bisa menggunakan alat ukur waktu. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah jam. Macam-macam alat pengukur waktu. Yang pertama jam analog. Biasanya jam dinding ini ada. Yang kedua jam digital, sering kita gunakan di tangan. Jam pasir, ini waktu zaman-zaman kuno menggunakan jam pasir. Stopwatch ini digunakan ketika ada kecepatan lari. Ada 3 satuan waktu yang biasa digunakan.
yaitu jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, jadi 1 jam sama dengan 3600 detik. Cara membaca waktu pada jam analog. Ada 3 jarum pada jam. Jarum kecil menunjukkan detik, jarum panjang menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam. Nah ini ya, kalau kita lihat yang warna merah ini menunjukkan detik, yang menuju ke angka 12 itu menunjukkan menit, yang menuju ke angka 4 itu adalah jam. Nah, ini ya, pada gambar di samping, kalau kita melihat jam yang putih ini, jarum pendek menunjuk di antara 4 dan 5, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 6, jadi jam di samping menunjukkan pukul 4 lebih 30 menit. Tugas matematika anak-anak 171 dan 172. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.